Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin jamaah Masjid Al-Islam rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kita pada sore hari ini, masih tentang adab. Kalau dulu sudah saya sampaikan tentang adab berangkat ke masjid, sudah selesai. Untuk kali ini saya lanjutkan adab berdoa. Ibu-ibu dan bapak sekalian, kalau kita berdoa, jangan langsung berdoa, jangan langsung memohon kepada Allah, Rabbana, Allahumma, dan seterusnya. Tapi hendaklah perhatikan adab-adabnya, ketentuan-ketentuan adab yang telah ditentukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita berdoa, adab-adabnya kita ikuti, kita taati, insya Allah doa kita lebih mustajabah. Adab berdoa di sini banyak sekali, ada 10. Adab berdoa ada 10 adab. Ya. Mudah-mudahan ini setelah saya sampaikan dapat kita amalkan. Mungkin waktunya tidak cukup karena hanya 15 menit. Ya. Nanti kalau tidak sampai 10, kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Adab berdoa yang pertama adalah dalam keadaan suci. Jadi kalau kita berdoa, hendaklah berwudu terlebih dahulu. Walaupun ini tidak termasuk rukun berdoa, artinya seandainya kita berdoa tidak dalam keadaan bersuci, tidak berwudu, itu tidak apa-apa, tetapi kurang patut karena adabnya berwudu terlebih dahulu. Nah, alangkah bagusnya kalau kita menghadap kepada Allah, diri kita dalam keadaan suci. Ya. Kalau kita tidak dalam keadaan suci, tidak berwudu, itu tetap boleh berdoa. Misalnya kita ketika berkendaraan, ya, atau di mana saja, di pasar atau di jalan, kita ingin berdoa, padahal kita masih belum punya wudu atau masih dalam keadaan berhadas, boleh. Tapi doa atau berdoa seperti itu kurang patut. Ya, kurang patut karena
tidak mengikuti adabnya. Di dalam sebuah hadis dinyatakan di sana, man tawaddo, barang siapa berwudu, fa ahsana wudu'ahu, kemudian ia menyempurnakan atau memperbaiki wudunya, summa sholla rakaataini, kemudian ia sholat 2 rakaat, fada'a rabbahu, kemudian ia berdoa kepada Rabb-nya, kepada Allah, illa kanat da'watuhu, kecuali adalah doanya mustajabun muajjalatan, mustajabah, dikabulkan dengan segera. Nah, jadi siapa yang berwudu setelah itu sholat 2 rakaat, sholat apa ini? Sholat setelah berwudu. Para ulama fikih menyebut sholat itu adalah sholat syukrul wudu. Nah, ini insya Allah sudah sering kita amalkan ya. Ini jadi sholatnya, sholat sunnah setelah wudu, namanya syukrul wudu. Nah, kemudian fada'a rabbahu, setelah itu ia berdoa, maka doanya itu mustajabah muajjalatan, adalah dikabulkan, mustajabah dengan segera. Maka ini adab yang pertama kita perhatikan. Kalau kita mau berdoa, upayakan terlebih dahulu berwudu. Berikutnya adab yang kedua, menghadap kiblat. Kiblat kita itu mana Pak, Ibu? Bukan barat ya. Kiblat kita itu adalah Ka'bah, Masjidil Haram, Masjidil Haram. Kalau kita berada di Indonesia ini, Ka'bah kita itu insya Allah kalau kita lihat di peta itu agak bergeser ke utara sedikit. Ya, makanya masjid-masjid yang masih belum lurus, ya, belum mengarah ke Ka'bah biasanya dimiringkan. Masjidnya sudah jadi, tapi arah kiblatnya nggak pas, kurang pas. Maka sering kita perhatikan di masjid-masjid dimiringkan softnya, daripada bongkar bangunannya lebih mudah merubah softnya. Insya Allah kalau di sini sudah pas Pak ya. Nah sudah pas, contohnya nggak miring nih ya. Ya. Jadi kiblat kita itu ke Ka'bah, bukan ke barat. Nah kalau kita sholat, kalau kita berdoa itu disunahkan ya, kalau berdoa ya tentukan adabnya supaya menghadap ke kiblat, ke Ka'bah. Ya. Wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatrul masjidil haram, surat Al-Baqarah ayat 149. Kemana saja kalian keluar, bepergian, kemudian sholat, hadapkan wajahmu ke Masjidil Haram. Sholat di situ bisa termasuk berdoa, karena sholat salah satu arti daripada sholat itu doa. Nah, makanya di sini bisa diartikan berdoa. Jadi kalau kita berdoa, ya, arahkan diri kita, wajah kita ke arah kiblat, Masjidil Haram.
Berikutnya adab yang ketiga, mengangkat tangan. Jadi kalau kita berdoa, hendaklah kita mengangkat tangan. Walaupun ini tidak wajib. Rasulullah SAW pernah berdoa itu mengangkat tangan tinggi-tinggi. Yaitu ketika beliau berdoa selesai sholat istisqa. Ya, selesai sholat minta hujan, Rasulullah berdoa, diangkat tangan beliau tinggi, melebihi kepalanya, jadi tinggi begini. Ya. Kemudian Rasulullah juga pernah berdoa mengangkat tangan tapi tidak ditengadahkan telapak tangannya, tapi telunjuk jarinya diangkat begini, yaitu ketika Rasulullah itu berdoa dalam khutbahnya. Makanya kalau ada khutbah Jumat, ya, kemudian ketika beliau berdoa kemudian mengangkat telunjuknya seperti ini, ya, jangan dibicarakan kok ngono ndongone. Nah, itu ada sunahnya ya Pak, memang begitu. Jadi kalau berdoa waktu khutbah itu tidak begini, tapi begini Rasulullah itu. Nah, ini menunjukkan doanya itu isinya cita-cita, harapan. Kamu harus begini gitu. Kalau permohonan minta itu biasanya memang begini, ya, mengadahkan telapak tangannya, dibuka. Nah, tapi juga pernah tidak mengangkat tangan, tidak diangkat tinggi, tidak mengangkat telunjuk jarinya, tapi juga pernah tidak mengangkat tangan. Nah, tetapi Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa Allah itu malu dan maha mulia kalau melihat hambanya berdoa dengan mengangkat tangannya, kemudian tangannya dilepas dalam keadaan kosong. Jadi maksudnya kalau ada hamba Allah yang berdoa mengangkat tangan, kemudian Allah nggak mengabulkan doanya, itu Allah itu malu. Nah, ini menunjukkan lebih afdol kalau kita berdoa itu dengan mengangkat tangan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Rasulullah SAW bersabda, Inna rabbakum hayyun, sungguhnya Rabbmu Tuhan malu. Kami mulia, yastahi min abdihi, Allah itu malu terhadap hambanya, ayarfa'a ilaihi yadaihi, yang ia itu mengangkat kedua tangannya waktu berdoa, fayaruddahu masifron, kemudian ia mengembalikan kedua tangannya itu dalam keadaan kosong. Artinya Allah tidak mengabulkan doanya itu padahal dia sudah mengangkat kedua tangannya, itu Allah malu. Nah, ini sekali lagi sabda Rasulullah ini menunjukkan lebih afdolnya kalau kita berdoa dalam keadaan mengangkat kedua tangan kita. Ini adab yang ketiga. Berikutnya ada berdoa yang keempat. Hendaklah ketika berdoa itu mengawali dan mengakhiri doanya itu dengan selawat serta puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita berdoa, hendaklah kita awali dengan selawat dan memuji Allah.
sholli ala Muhammad. Atau ada yang membaca lagi Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Itu juga selawat. Selawat yang sempurna, selawat yang kita baca ketika kita sholat itu. Di saat kita duduk tahiyat, itu kan kita baca selawat. Nah, selawat yang kita baca di saat kita duduk tahiyat, itulah selawat yang sempurna. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shollaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim. Ada yang wa ali, ada yang wa ala ali, boleh. Wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka hamidum majid. Atau fil alamina innaka hamidum majid. Ada yang fil alamina, ada yang tidak ada fil alamina, sama-sama dibolehkan. Nah, itu selawat yang sempurna. Nah, kalau kita baca selawat yang sempurna itu setelah fil alamina innaka hamidum majid, maka pujilah Allah berikutnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi setelah innaka hamidum majid, alhamdulillahirabbil alamin, baru kemudian berdoa Allahumma atau Rabbana apa. Itu adabnya. Salawat dan memuji Allah. Diterangkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi. Rasulullah SAW bersabda, "Idza shalla ahadukum," apabila kamu berdoa, salah satu di antara kamu berdoa. Sholat di sini diartikan doa. Dan memang sholat itu tidak hanya artinya sholat saja. Sholat itu artinya doa. Apabila salah satu di antara kamu berdoa, falyabda'u bi tahmidillahi, hendaklah memulai dengan tahmid wastinai alaihi, dan memuji atasnya, memuji kepada Allah. Tsumma yusolli ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian hendaklah ia bersolawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bertakmir, memuji Allah, kemudian bersolawat. Tsumma yad'u ba'du bima syaa, kemudian silakan berdoa sesuai dengan apa yang telah dikehendaki. Ini disunahkan seperti itu. Kalau kita tidak berselawat, tidak memuji Allah, tidak boleh. Tapi kurang patut karena tidak sesuai dengan adab berdoa. Berikutnya yang kelima, adab berdoa yang kelima, yaitu menggunakan asmaul husna, menyebut asmaul husna sesuai dengan isi doanya. Dalam surat Al-A'raf di sana ayat 180, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah Subhanahu wa ta'ala itu mempunyai nama-nama yang baik. Wad'uhu biha, maka berdoalah dengan nama-nama Allah yang baik itu. Asmaul husna Allah itu yang sering kita ketahui itu ada 99 yang disebutkan pada 99. Padahal asmaul husna itu lebih banyak dari itu. Cuma yang disebutkan dalam hadis-hadis itu 99. Rahman, Ar-Rahim, Ya Malik, Ya Qudus, Ya Sami, Ya Basir, dan seterusnya itu ya. Nah, kalau kita berdoa disunahkan menyebut asmaul husna terlebih dahulu.
sesuai dengan isi doa kita. Kalau kita minta rezeki misalnya, ya, minta rezeki, Asmaul Husna yang mana yang kita sebut? Al-Hoja, ya, Al-Hoja itu Maha Pemberi rezeki. Ya, jadi ya Allah, ya Razzaq, limpahkan kepadaku rezeki yang banyak dan barokah. Misalnya doanya seperti itu ya. Ya. Allahumma rzuqni apa? Allahumma rzuqni katsiran thayyiban mubarakan fihi misalnya. Ya Allah, limpahkan rezeki kepadaku yang banyak dan yang baik dan yang barokah. Misalnya seperti itu ya. Kemudian kalau kita mohon ampun, berdoa minta ampun kepada Allah, Asmaul Husna yang mana yang kita sebut? Allah Maha Pengampun itu apa? Asmaul Husnanya Ya Ghaffar, ya Allah, ya Ghaffar, infirli, misalnya begitu ya. Ya Allah yang Maha Pengampun, ampuni dosa-dosaku, misalnya seperti itu. Kemudian kalau kita minta rahmat, minta kasih sayang, Asmaul Husna mana yang kita pakai? Ya Rahman, ya Rahman, ya Rahim, ya Irhamna. Ya Allah yang Maha Pemberi rahmat, rahmati aku. Kalau kita minta keselamatan, ya. Kalau kita minta keselamatan, maka Asmaul Husna yang mana yang kita pakai? Yaitu ya salam, ya salam, dan seterusnya ya. Itu insyaallah masih nomor 5 ya, akan berdoa yang kelima. Insyaallah nomor 6 dan yang berikutnya insyaallah kita sampaikan pada pertemuan yang akan datang. Demikian mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri dengan doa majelis. Subhanallah wa bihamdihi.